Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke tadabbur ke-13 surat Al-Ikhlas. Kita akan lihat arti dan tafsir dari surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah itu As-Samad, bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dalam tafsir yang lain disebutkan surat Al-Ikhlas itu adalah surat Makkiyah, turun sebelum hijrah. Juga ada yang menyebut ini surat Madaniyah, turun ba'da hijrah. Terdiri dari 4 atau 5 ayat. Namun kalau kita lihat yang tepat itu adalah 4 ayat. Tafsir jalan lain dari surat Al-Fatihah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang Rabbnya. Lantas turunlah firman Allah, Qul huwallahu ahad, fallahu khobaru huwa wa ahadun badalun minhu au khobarun sanin. Nah, ini pelajaran dari sisi nahwu. Qul huwallahu ahad itu lafaz jalal Allah. Allah itu adalah khobar dari lafaz huwa. Jadi huwa itu masuk mubtada, lafaz jalal Allah itu masuk khobar. Kemudian ahadun itu adalah badal minhu atau bisa disebut juga dengan khobar kedua. Ya, khobar kedua dari lafaz huwa. Kemudian Allahus Samad, kata Jalaluddin Al-Mahalli, Allahus Samad itu lafaz ayat ini terdiri dari mubtada dan khobar. Lafaz jalala Allah itu adalah mubtadanya dan As-Samad itu adalah khobarnya. Kalimat tersebut berarti Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu untuk selama-lamanya. Kata Jalaluddin Al-Mahalli, al-maqsudu fil hawaij alat dawam. Allah itu tempat bergantung kepadanya segala sesuatu untuk selama-lamanya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Di sini sebutkan lintifai mujanisatihi wa lam yulad lintifa'il hudusi anhu. Lam yalid itu artinya lintifai mujanisatihi, yaitu karena tiada yang menyamai Allah atau sejenis dengan Allah. Tidak pula diperanakan walam yulad, ya, lintifa'il hudusi anhu, karena mustahil hal ini terjadi baginya. Terus walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Ai mukafian wa mumatsilan walahu muta'alliqun bi kufuwan wa qaddima alaihi annahu mahatul qasdi bin nafi au ukhira ahadun wa huwa ismu yakun an khabari riayatan lil fasilati. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah atau yang semisal dengannya. Lafaz lahu berkaitan atau muta'alliq kepada lafaz kufuwan. Lafaz lahu ini dahulukan karena dia yang menjadi subjek penafian. Kemudian lafaz ahadun diakhirkan letaknya padahal ia sebagai isim dari lafaz yakun. Sedangkan khobar yang seharusnya berada di akhir mendahulinya. Demikian itu karena fasilah menjadi fasilah atau kesamaan bunyi pada akhir ayat. Jadi ingin akhir ayat bunyinya dengan huruf dal. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata pembahasan tafsir Jalalain ini dari ilmu nahwu yang banyak. Maka bagi Anda yang belum memahami ini, ya, pahami ilmu nahwu baik-baik, baru akan memahami kitab tafsir juga dengan baik. Mudah-mudahan termotivasi dari sini untuk belajar bahasa Arab. Nah, kalau kita mau simpulkan, kita lihat catatan dari tafsir Jalalain di sini surat Al-Ikhlas itu membicarakan tentang Allah. Itulah alasan ketika ditanya kenapa surat Al-Ikhlas disebut sepertiga Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran dibicarakan tentang Allah. Padahal Al-Quran itu kandungannya adalah hukum, berita atau cerita, dan tauhid. Kemudian yang kedua, bahasa yang ada dari tafsir surat Al-Ikhlas dari surat tafsir yang lain adalah dari sisi bahasa. Lebih khusus lagi dari sisi ilmu nahwu. Kemudian yang ketiga, karena Allah disebut Qul huwallahu ahad, maka Allah itu ahad atau Maha Esa. Yang keempat, Allah itu As-Samad. As-Samad itu artinya Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu untuk selama-lamanya. Ya.
tempat bergantung segala sesuatu. Kita semua bergantung pada Allah. Itulah makna dari nama Allah As-Samad. Lam yalid wa lam yulad, itu artinya yang kelima di sini disebut Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan, karena memang tidak ada yang sejenis dengan Allah dan sifat itu mustahil bagi Allah. Kemudian keenam, walam yakul lahu kufuwan ahad, berarti tidak ada yang sekufu atau setara atau semisal dengan Allah. Terus yang ketujuh, ayat Al-Quran punya kekhasan dengan diakhiri huruf yang sama, seperti dalam surat Al-Ikhlas diakhiri dengan huruf dal. Nah, kesimpulan dari ilmu nahwu, huwallahu ahad, huwa itu mubtada, lafaz jalal Allah itu khabar pertama, ahadun itu khabar kedua, atau bisa juga disebut dengan badal minhu dari lafaz jalal Allah. Allahus samad, Allah itu mubtadanya, as-samad itu khabarnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yakun di situ merofakkan isim dan menasabkan khabar. Lahu itu muta'alik berkaitan dengan kufuwan. Kufuwan itu khabar dari yakun, sedangkan ahadun itu adalah isim dari yakun yang diakhirkan. Wallahu a'lam bishawab, semoga jadi catatan ilmu yang bermanfaat.